Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para pemirsa channel TV yang berbahagia. Dalam sesi kali ini kita akan sampaikan tentang dakwah ekonomi Islam. Dakwah ekonomi Islam yang kita maksud adalah eh, dakwah ekonomi yang nanti akan kita jelaskan tahapan-tahapannya, eh, yang kemudian ini juga sudah menjadi satu materi dalam buku kajian saya, kajian dakwah ekonomi Islam ini. Pokok bahasan dalam dakwah ekonomi Islam ini karena ini menyangkut menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tentu dakwah ekonomi Islam ini berangkat dari meneladani dakwah ekonomi Rasulullah Muhammad SAW. Berarti ini ada unsur normativitasnya, ada unsur Al-Quran dan Al-Hadisnya. Karena pada waktu itu Rasulullah masih hidup tentu. Kemudian kita juga akan sampaikan eh, dakwah melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi, dakwah melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi, artinya kelanjutan dari Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik interaksi manusia dengan dirinya sendiri, interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun interaksi manusia dengan sesama manusia. Yang kemudian eh, ajaran Islam yang diwahyukan, yang diturunkan pada Rasulullah SAW itu eh, berjalan sampai kemudian era masa-masa masa-masa Khulafaur Rasyidin, masa-masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai era sekarang di era kontemporer ini. Makanya kemudian dari di awal sudah saya sampaikan bahwa dakwah ekonomi Islam ini hidup hidup sampai kita bahkan harapannya sampai menjadi bekal kita nanti ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita eh, sebagaimana ditujukan oleh Allah dalam penciptaan kita, diterima oleh Allah mengemban amanah ilahiyah visi misi penciptaan kita. Untuk topik pertama, seri pertama adalah meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah ekonomi Islam dalam konteks seri pertama adalah meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada topik bagaimana meneladani dakwah ekonomi Rasulullah SAW itu, tentu kita buka ayat ya. Kita dapat inspirasi dari Quran surah Al-Furqan ayat 7, di mana Quran surah Al-Furqan ini ayat-ayat yang sifatnya makiyah ya. Wa qalu ma lihadzal rasul. Mereka berkata, mengapa Rasul ini, Rasul Muhammad SAW ini, yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka Rasulullah memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilahi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Laula unzila ilahi malakun. Mengapa pula ya, seandainya malaikat itu diturunkan kepadanya, ya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. Jadi ayat ini merupakan pertanyaan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ini ini kan Rasul, orang suci yang katanya didampingi oleh malaikat. Tapi kok ya kenapa makan makanan seperti orang pada umumnya, terus kemudian pergi ke pasar juga gitu. Jadi ayat ini sebenarnya menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu juga manusia biasa yang juga pergi ke pasar, yang juga makan seperti orang pada umumnya makan. Itu. Kemudian ada juga yang
surah Al-Furqan juga ayat yang ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Jadi ayat ini lebih menegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad. Artinya rasul-rasul sebelum Muhammad itu juga mereka makan makanan, berjalan di pasar-pasar juga itu. Jadi rasul ya, para nabi dan para rasul itu sama diutus dari kalangan manusia juga. Jadi sebangsa dengan kita, sebangsa manusia maksudnya begitu. Sehingga kemudian kalau kita meneladani dakwah ekonomi Rasulullah Muhammad SAW dalam arti memang Rasulullah SAW sebagai manusia berperilaku pada umumnya manusia makan, minum dan lain sebagainya. Meski kemudian tentu ada perbedaan karena aspek wahyu. Makanya di situ ada unsur Islamnya itu karena wahyu itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita potret secara utuh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada kehidupan era dakwah ya, era dakwah di Mekah dan era dakwah di Madinah. Meski kemudian sebelum dakwah di Mekah Rasulullah juga sudah hidup tapi belum menerima wahyu yang diceritakan apa Rasulullah berdagang mengantar dagangannya Siti Khadijah bersama pamannya itu Rasulullah belum menerima wahyu. Perilakunya perilaku manusia pada umumnya yang kemudian di situ menjadi latihan yang luar biasa sampai kemudian digelari oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu dengan gelar Al-Amin. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang dua periode itu, periode Mekah dan Madinah, itu dilanjutkan sampai kemudian mendunia, Islam sampai mendunia, dibimbing oleh Al-Quran yang masih turun pada waktu itu, ya masih turun. Kalau sekarang kan Al-Quran sudah sempurna, sudah 30 juz, sudah 604 halaman kalau yang biasa saya pakai itu. Kemudian Amaliyah periode Mekah, kalau yang kita contoh adalah Rasulullah SAW dalam aspek di sini adalah dakwah di Mekah, beliau belum menerapkan ekonomi Islam. Jadi beliau masih melakukan pembinaan, masih sosialisasi, interaksi ya, menyebarkan Islam. Meski Rasulullah pergi ke pasar juga, tapi Rasulullah pergi ke pasar bukan dalam rangka mengimplementasikan ekonomi Islam, bukan, tapi masih dalam rangka dakwah juga. Pasar Ukat, pasar pasar Jumadil Jandal itu kan yang pasar-pasar dekat Ka'bah itu. Nah, itu di antara amaliyah Rasulullah di era Mekah. Baru kemudian setelah amaliyah Rasulullah di Madinah, setelah hijrah, membangun masjid, mempersaudara muhajirin dan ansor. Nah, satu kebijakan fenomenal Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah membangun pasar sendiri. Membangun pasar sendiri yang beda dengan pasar penduduk sebelumnya, pasar Yahudi, pasar masyarakat Yahudi sebelumnya. Itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Nah, itu tadi sekilas untuk poin pertama, poin pembahasan pertama. Kemudian sekilas poin pembahasan kedua, dakwah melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi. Nah, kita tahu yang titik merah ini adalah titik dari grafik ini ya. Titik merah ini titik kebangkitan dan titik keruntuhan. Kebangkitan sejak hijrah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dakwah di Mekah ini dari periode Makkah terus kemudian hijrah tahun 610 Masehi, kemudian dakwah di Madinah, kemudian era Khulafaur Rasyidin, era Umayyah, Abbasiyah, di situ ada perang salib, terus era Utsmaniyah, di mana di era Utsmaniyah ini eh, Islam runtuh dengan ditandai dibubarkannya sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah Islamiyah yang dibubarkan oleh Kemal Atatürk sampai sekarang tahun 2024 ya sebetulnya ini grafik dibuat tahun 2023 dan sampai sekarang kita belum tahu, semoga segera Allah berikan pertolongan untuk
bisa segera bangkit kembali. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita baca dengan historical development ya, termasuk dengan re-engineering Islamic economic, kalau dalam disertasi saya itu studi kasus Pasar Beringharjo, itu antara ekonomi antara ilmu dan sistem itu berkelindan di dalam perjalanan sejarah umat Islam ini. Ekonomi sebagai sebuah ilmu itu pure, netral, universal, artinya tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Tetapi ekonomi sebagai sebuah sistem tentu dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, oleh akidah tertentu, oleh mabda tertentu, oleh worldview tertentu. Nah, disinilah pentingnya kita nanti belajar terkait dengan ekonomi Islam ini, terkait untuk kita dakwahkan itu. Mengapa? Karena agar kita ngerti mana ekonomi sebagai ilmu dan mana ekonomi sebagai sistem. Ilmu ekonomi idealnya lahir dari sistem ekonomi, bukan terbalik, bukan sistem yang lahir dari ilmu. Kenapa? Karena sistem itu dia terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Jadi rasionalitas kita mengatakan bahwa di balik manusia, alam dan kehidupan ini ada sang pencipta pengatur alam. Itu kalau kemudian pengatur alam itu terlibat dalam pengaturan kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah ekonomi, maka itulah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu lahir dari sistem ekonomi Islam yang muncul dari wahyu, yang muncul dari wahyu. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, mereka percaya ada sang pencipta, tapi tidak menganggap aturan sang pencipta itu penting untuk diamalkan. Mereka akhirnya memiliki pandangan hidup sekulerisme. Dan memang kapitalisme itu anak kandung dari sekulerisme, sehingga kemudian teori-teori ekonomi kapitalisme yang lahir dari sekulerisme itu dia tidak dia mengabaikan unsur etis Islamis ya dalam hal ini. Etis dalam hal ini bahkan Islami. Unsur etis dan Islam. Agar apa? Agar oh, kenapa saya sebut begitu? Agar kita bisa mengetahui letak perbedaan misalnya eh, apa bukunya Weber, Max Weber yang mengatakan semangat kapitalisme apa apa semangat kapitalisme dan etika Protestan, semangat kapitalisme dan etika Protestan. Ternyata di situ ada unsur etis yang etisnya masih dinilai sebagai sifat yang universal. Padahal itu Eropa, itu tidak bisa digeneralisir ke seluruh penjuru dunia. Karena ada pengaruh pandangan hidup tertentu, yaitu pandangan hidup Eropa yang dimana pada saat itu kebangkitan Eropa itu karena meninggalkan agamanya, meninggalkan agama Katolik yang kemudian agama Protestan juga yang kemudian mereka ingkari, mereka tinggalkan itu karena sekulerisme. Nah, sementara pandangan hidup ini mengemban risalah ilmiah yang kemudian dibawa dalam kemasan metode ilmiah itu muncullah ilmu ekonomi ada teori-teori ekonomi scarcity, teori-teori ekonomi misalnya kapital akumulasi dan lain sebagainya itu ternyata muncul berawal dari eh, bukan rasionalitas rasionalitas empiris yang sebagaimana Islam beda ya karena ilmu ini meskipun dalam konteks universal ternyata ada objek yang tidak bisa diterapkan oleh metode ilmiah. Metode ilmiah ini bisa dipakai dalam kerangka misalnya produksi. Kalau produksi itu netral, universal. Memproduksi apapun itu kalkulasi matematisnya sama. Satu tambah satu ya dua dimanapun. Tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Beda dengan kalau yang sifatnya itu humaniora, sosial, pandangan hidup terpengaruh oleh perilaku. Nah, perilaku itu termasuk sebetulnya masuk pada kategori sistem karena terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Misalnya distribusi, termasuk konsumsi. Kalau produksi tidak ya. Tuh. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam kajian kita di pertemuan yang akan datang. Kemudian dakwah ekonomi Islam, dakwah melanjutkan Islam bidang ekonomi di era kontemporer ini. Sejak Khilafah Utsmani runtuh tahun 1924 sampai sekarang, kita berharap
Ini masih tahun 2023 ya, harusnya tahun 2024. Sebentar lagi juga akan masuk bulan Desember tahun 2025 itu kan. Ini jadi kebangkitan ini kita harapkan dengan bangkitnya Islam, otomatis bangkitnya sistem ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam semakin orang Jawa bilang itu ngeremboko, semakin barokah begitu. Dengan studi kasus yang akan kita perkaya pada sesi yang pembahasan ketiga ini. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, kalau kita mengacu eh, pada tahapan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah sampai kemudian era kejayaan itu, maka perlu ada istilah, maka ada istilah pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan pada masyarakat itu harus tetap dijalankan ya untuk membangun kesadaran tauhid berjamaah, meskipun ini sifatnya mikro ya. Itu. Jadi eh, Islam yang turun di masa Rasulullah SAW memiliki ajaran yang terus berkelanjutan menjadi warisan yang turun temurun sampai kemudian bahkan di dalam penelitian saya itu pasar Meringharjo itu harus ada pembinaan tauhid, pembinaan kesadaran meski sifatnya mikro. Kemudian perlu ada wilayah jamaah ya, wilayah pembinaan taskif, kemudian wilayah tafaul, wilayah interaksi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana Rasulullah dulu berinteraksi di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan Islam, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk membongkar kegagalan kapitalisme dan menyampaikan penggantinya berupa sistem ekonomi Islam ini di level makro, di level kebijakan, termasuk amaliyah yang sekarang saya lakukan ini adalah amaliyah dakwah ekonomi Islam ini itu di konten TV tentunya kan itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum sampai kemudian tahapan terakhir ketika Rasulullah SAW sudah membangun masyarakat Madinah ya sebagai sebuah ya apa institusi pemerintahan yang menyatu dengan masyarakat ya dengan Islam. Rasulullah sebagai kepala negara pertama, disitulah Rasulullah membangun sistem Rasulullah membangun sistem. Sehingga sistem Islam itu wahyu karena dia yang hadis itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di mana wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu pun kecuali itu wahyu ila wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya mengglobal. Sifatnya bahkan sampai sekarang di mana Islam turun di Saudi Arabia, di Arab, ya di Arab kok bisa sampai ke Nusantara, bahkan bisa sampai ke Maroko dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sifatnya global. Nah, itu ibadi filah rahmatullahi alaikum. Konteks kajian kita sebagai pengantar ini semoga barokah ya. Eh, eh, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan lebih detail poin per poin. Tadi dengan skala besarnya ada tiga dakwah meneladani Rasulullah SAW, dakwah ekonomi meneladani Rasulullah SAW, dakwah ekonomi melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi, kemudian dakwah ekonomi kontemporer. Dakwah ekonomi kontemporer itu ya konteks sekarang yang kemudian sifatnya nanti studi kasus. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.